Namaku Lina, seorang perempuan yang usianya sudah menginjak 58 tahun. Rambutku sebagian besar sudah beruban, meski aku masih berusaha menutupinya dengan semir. Aku bekerja sebagai pegawai administrasi di sebuah kantor koperasi daerah. Usia pensiun tinggal 2 tahun lagi. Sejujurnya, kehidupanku tidak buruk. Gajiku cukup, tabungan ada. Bahkan aku masih bisa menyicil rumah kecil yang nyaman untuk ditinggali sendirian. Sejak suamiku meninggal 15 tahun lalu, aku membesarkan anak-anak seorang diri. 2 anakku kini sudah menikah dan hidup di kota berbeda. Mereka jarang pulang, katanya sibuk. Itu wajar, aku berusaha memaklumi. Tapi sepi tetaplah sepi. Kesepian itulah yang membuatku lengah. Aku bertemu dengan seorang pria bernama Bayu di acara pengajian kampung. Umurnya sedikit lebih muda dariku, mungkin 52 tahun. Bayu tampak ramah, selalu menyapaku, bahkan sering membantuku membawakan barang ketika aku selesai belanja di warung. "Bu Lina, kalau ibu sendirian terus, nanti sakit sendiri. Kalau ada teman hidup kan lebih enak," katanya suatu sore. Aku hanya tertawa kecil, menutupi hatiku yang sebenarnya mulai berdebar. Kata-katanya sederhana, tapi menusuk. Aku memang sering merasa sakit kepala, badan pegal, dan lelah. Bayu rajin mendekat. Kadang ia membantuku memperbaiki pintu pagar yang berkarat, mengganti lampu teras, atau sekadar menemani minum teh. Lama-lama aku merasa ditemani, seolah hidupku kembali berwarna. Sampai suatu hari, Bayu melamarku. "Ibu sudah lama sendiri, saya juga. Kalau kita bersama, kita bisa saling menjaga di masa tua," ucapnya dengan mata yang tampak tulus. Aku bimbang. Anakku, Rani, sempat menentang. "Bu, jangan buru-buru percaya. Zaman sekarang banyak laki-laki yang cuma mau enaknya saja." Tapi aku keras kepala. "Rani, ibu sudah dewasa. Ibu tahu apa yang ibu lakukan. Lagi pula, Bayu orang baik. Dia perhatian sama ibu." Akhirnya, tanpa pesta besar, aku menikah dengan Bayu. Aku merasa inilah jalan baru untuk mengusir sepi. Aku ingin punya teman bicara, teman berbagi. Aku ingin bahagia di masa tuaku. Aku tak tahu, ternyata pernikahan itu justru awal dari kehancuran yang panjang. Hari-hari pertama setelah menikah, aku merasa senang. Bayu tinggal di rumahku, membantuku menyapu halaman, kadang memasak sarapan. Aku pikir inilah arti dari hidup berdua. Namun, lambat laun aku mulai melihat sisi lain dirinya. Bayu ternyata tidak punya pekerjaan tetap. Katanya dulu ia pernah berdagang, tapi bangkrut. Lalu pernah jadi sopir angkot, tapi sepi penumpang. Aku bertanya, "Lalu sekarang kamu kerja apa?" Ia hanya tersenyum. "Nanti juga ada jalan, Lin. Tenang saja, aku nggak mau merepotkan kamu." Awalnya aku percaya, tapi hari-hari berlalu, Bayu lebih banyak duduk di teras sambil merokok. Kadang ia tidur siang panjang, lalu main kartu dengan teman-temannya sampai malam. Pekerjaan? Tidak ada. Sementara itu, gajiku yang pas-pasan mulai tergerus. Bayu sering minta uang dengan berbagai alasan. "Sayang, ada teman ngajak usaha kecil, butuh modal. Pinjam dulu ya, nanti kalau untung aku balikin." Aku memberinya, meski hatiku ragu. Tapi uang itu tak pernah kembali. Usaha yang katanya mau dijalankan pun tak pernah terlihat. Bulan berikutnya, Bayu mulai meminjam uang dari tetangga. Tanpa sepengetahuanku, ia berhutang untuk bermain judi online. Aku baru tahu ketika tetangga datang menagih. "Bu Lina, maaf, Bayu pinjam uang 1 juta kemarin. Katanya buat bayar listrik."
bisa segera dibayar. Aku kaget bukan main. Setelah Bayu pulang, aku menegurnya. Bayu, kamu janji nggak mau nyusahin aku. Kenapa malah berhutang sama tetangga? Bayu hanya cengar-cengir. Tenang aja, nanti aku balikin. Namanya juga usaha cari rejeki. Aku mulai resah. Tapi setiap kali aku berniat bicara serius, Bayu pandai merayu. Ia memelukku, berkata, "Aku cuma butuh sedikit waktu. Lin, kamu sabar ya. Aku menikah sama kamu bukan cuma mau uangmu. Sungguh, aku ingin percaya." Tapi hatiku semakin sering berontak. Hari demi hari, masalah makin besar. Bayu tak hanya berhutang ke tetangga, tapi juga ke rentenir. Aku benar-benar terkejut ketika suatu malam seorang pria datang mengetuk pintu rumah. "Bu Lina, suami ibu pinjam uang sama saya. Kalau nggak dibayar bulan ini, bunganya jalan. Jangan sampai saya bikin ribut di sini." Wajahku pucat pasi. Aku merasa ditelanjangi di depan tetangga. Setelah orang itu pergi, aku menatap Bayu dengan marah. "Kamu keterlaluan. Bayu, kenapa nggak bilang sama aku?" Bayu malah marah balik. "Kamu pikir aku seneng pinjam uang? Aku juga laki-laki. Lin, aku pengen buktiin kalau aku bisa cari uang sendiri. Jangan cuma nyalahin aku terus." Aku terdiam. Air mataku jatuh. Aku ingin berteriak, tapi lidahku keluh. Akhirnya, aku terpaksa mengambil tabungan untuk melunasi sebagian hutangnya. Tabungan yang mestinya kupakai untuk pensiun. Hatiku hancur. Sejak itu, hidupku berubah jadi neraka kecil. Bayu makin malas. Ia tak mau mencari kerja sungguhan. Kalau aku menyinggung soal pekerjaan, jawabannya selalu sama. "Udah tua, siapa yang mau nerima kerjaan? Lagian kamu masih kerja, kan? Buat apa repot-repot?" Aku merasa tertipu. Anak-anakku mulai tahu keadaan ini. Rani, anak perempuanku, suatu sore datang sambil menangis. "Bu, kenapa sih ibu sabar banget sama laki-laki itu? Dia cuma numpang hidup sama ibu. Kalau begini terus, habis semua uang pensiun ibu." Aku hanya bisa menunduk. "Rani, ibu nggak enak kalau harus cerai lagi. Orang-orang nanti ngomong apa? Lagi pula, siapa yang akan menemani ibu kalau tua nanti?" "Bu," Rani menggenggam tanganku erat. "Kalau memang takut sepi, ibu bisa tinggal sama aku. Jangan pertahankan orang yang jelas-jelas merugikan ibu." Hatiku teriris. Tapi aku tetap bertahan, entah karena cinta buta atau karena gengsi. Sementara itu, hubunganku dengan anak-anakku renggang. Mereka jarang pulang, mungkin kesal melihat aku tetap bersama Bayu. Aku merasa kehilangan bukan hanya uang, tapi juga kasih sayang anak-anak. Puncaknya terjadi ketika aku jatuh sakit. Badanku lemah. Dokter menyarankan aku istirahat total. Tapi Bayu tidak peduli. Ia malah pergi entah kemana, meninggalkanku sendirian di rumah. Ketika aku butuh diantar ke rumah sakit, justru tetanggaku yang membantu. Bayu baru pulang malam hari dengan wajah lelah. "Maaf Lin, aku lagi main sama teman-teman. Aku kira kamu nggak separah itu." Hatiku beku. Saat itulah aku sadar, Bayu tak pernah benar-benar peduli. Ia hanya peduli pada kebutuhannya sendiri. Setelah sembuh, aku bicara tegas. "Bayu, aku sudah cukup menanggung beban. Mulai sekarang, kalau kamu tidak mau bekerja dan terus berhutang, lebih baik kita berpisah." Bayu kaget, tapi ia tak bisa membantah. Mungkin karena sudah tak ada lagi yang bisa diambil dariku. Tabunganku habis, bahkan rumah ini hampir tergadai.
Dengan berat hati, aku mengurus perceraian. Aku merasa hancur, malu, dan menyesal. Tapi anehnya, setelah semua selesai, aku justru merasa lega. Aku memang kembali sendiri, tapi setidaknya aku bebas dari beban. Anak-anakku perlahan kembali mendekat. Mereka marah, tapi akhirnya mengerti. Yang penting sekarang ibu sehat dan bisa istirahat. Enggak apa-apa, Bu. Kita bisa lewati ini sama-sama, kata Rani sambil memelukku. Aku menangis sejadi-jadinya di pelukannya. Kini aku hidup sederhana, hanya mengandalkan sisa gaji hingga pensiun. Tidak ada lagi Bayu yang menguras uang, tidak ada lagi rentenir datang ke rumah. Kadang aku menatap foto pernikahan singkatku dengan Bayu yang sudah kusimpan di lemari. Aku menghela napas panjang. Aku terlalu bodoh, terlalu haus akan teman, sampai lupa menjaga diri sendiri, gumamku. Tapi aku belajar bahwa tidak semua kesepian harus diisi dengan orang lain. Kadang, kesepian bisa diisi dengan cinta dari anak, cucu, tetangga, dan terutama dengan mendekatkan diri pada Tuhan. Aku menyesal, tapi aku juga bersyukur. Setidaknya aku sadar sebelum semuanya benar-benar habis. Suamiku memang malas, dan hutang menumpuk karena ulahnya. Tapi dari situlah aku belajar bahwa ketenangan tidak pernah bisa dibeli dengan rayuan, apalagi dengan cinta yang semu. Kini, aku memilih menua dengan damai. Meski sendiri, aku tidak lagi merasa sepi.